Apang disunat saya ke bapak pang. Nah, disunatan dia ku si om ta. Ini kali kedua kita datang ke rumah Bu Ursa yang rencananya mau kita bantu untuk perbaikin rumahnya. Alhamdulillah, meskipun Mas kemarin kita nggak menang dari acara sepeda, tapi alhamdulillah teman-teman berhasil mengumpulkan donasi dan mudah-mudahan kita betul-betul bisa bereskan rumah Bu Ursa kali ini ya. Ini modal yang kita punya teman-teman. Ada fondasi yang bekas rumah lama, masih cukup tinggi, batu, dan itu ada sebagian batu bata yang kita bisa pakai. Juga ada genteng tapi kayaknya nggak bisa pakai nih ya, udah hancur ya. Berat dok, Berat ya. Oke, nanti beberapa opsi yang kita bisa kerjakan. Ini rumahnya sudah makin doyong dari yang terakhir kita lihat ya. Apang disunat saya ke bapak pang. Nah, disunatan dia ku si om ta. So, kita udah selesai hari ini hitung-hitung dan koordinasi dengan teman-teman. Habis ini kita ke material, memperhitungkan kebutuhan, mudah-mudahan cukup ya guys. Alhamdulillah, meski dana sangat terbatas, kami sepakati untuk maju terus bangun rumah dari nol. Pemuda setempat mau membantu untuk kornet dan tukang sukarela tanpa dibayar. Toko material pun membantu dengan memberi toilet gratis serta diskon yang lumayan besar. Masyarakat sekitar juga mendukung dan memberi bantuan semampunya. Rekan-rekan Ali yang menjadi surveyor kami di Nyompok juga membantu dengan dana bahkan tenaga. Bahkan tukang-tukang pun rela lembur tanpa tambahan gaji agar bisa selesai tepat waktu, yang membuat kami merasa terharu. Sungguh, sejujurnya kami tidak menyangka akan bisa membantu membangun rumah Bu Ursa meski seadanya. Insya Allah ini menjadi niat baik yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam 9 hari selesai sudah rumahnya berdiri dan segera akan bisa ditempati. Meski masih kurang finishing sedikit di sana sini, kami mengucapkan terima kasih buat para donatur. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Anda. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tak mungkin bisa terwujud jika hanya dari kami sendiri. Oke, ketiga kalinya kita datang, kita lihat perubahan ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai bisa dibilang ya rumah Bu Ursa. Kita lihat situasinya. Masih ya. Untuk ruang tamu masih ini ya. Ini ada blaster gimana? Iya Pak, di plur ya, plur istilahnya ya. Kita dikasih air kelapa, manis banget ya Pak ya, beda ya. Cayon doang tuh yang ada, yang nggak dapat yang manis. Alhamdulillah 10 hari ini udah selesai. Gimana Bu perasaannya? Gembira ya. Kap, nanti mungkin kita akan berikan modal usaha lah, mungkin nggak seberapa tapi cukup loh buat jual gorengan ya. Saya titip pesen pelan-pelan toiletnya dibuat WC, jadi jangan buang airnya di mana lagi gitu ya, jangan di sawah lagi. Nah nanti pelan-pelan sambil usaha, Mas juga kreatif cari usaha mau bikin apa gitu, jangan diem di rumah ya. Nah nanti mudah-mudahan pelan-pelan bisa ditambah oleh Ibu sendiri ya Bu. Banyak-banyak terima kasih lahir batin Ibu ya. Sama-sama ya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak semuanya berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah. Teman-teman donatur juga banyak, bukan hanya kita Bu, ada kali 20-30 orang yang nimbrung bantu, termasuk anak-anak muda. Itu juga dia ngebantuin walaupun berupa tenaga kan, pemuda-pemuda sini ya. Termasuk Ali, ada bidan-bidan temennya Ali, semua banyak sekali. Kenapa mau ikut ngegoseh Bah? Oh, karena motivasinya kan gosehnya ada tujuan. Kalau hanya goseh-goseh biasa itu hanya melihat pemandangan. Tapi kalau nggak goseh nih, kan ada tujuannya sodako. Jadi selain kita olahraga, melihat pemandangan, juga menebar kebaikan. Yang tadinya rumahnya mau roboh, alhamdulillah berkat para donatur dan kerjasama tim Ngagose,
alhamdulillah bisa terselesaikan lah, walaupun belum maksimal menyelesaikannya. Kira-kira Abah ada pesan nggak buat teman-teman goes yang lain di klub-klub lain atau teman-teman ngegose yang lain? Kalau bisa ya kita gabung bersinergi supaya dananya yang terkumpul itu lebih besar lagi. Turutnya masih secam tuh. Ya, secam yang paling besar ya. Kita ya. Oke. Ya alhamdulillah dengan adanya ngagoseh ini kita mempunyai sarana untuk bisa membantu sesama, bisa bersedekah. Kalau nggak dengan begini rasanya sulit kita untuk cari di mana kita harus menolong orang. Kalau menolong langsung kita ya, kadang ada rasa malu, kadang ada rasa malas. Ya, tapi dengan adanya seperti ini ya timbul kebersamaan kita untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Bisa diikuti oleh rekan-rekan khususnya para goeser ya. Ya umumnya para klub-klub dimanapun ya, di samping kita menyalurkan hobi kita, menyalurkan olahraga dan kesenangan kita ya, kita juga mendapatkan manfaat lain, yaitu menabung di akhirat kelak. Sebenarnya saya tuh nggak sengaja ikut ngagoseh itu. Nah, waktu itu saya gue sendirian. Saya nanya, ini mau pada kemana gitu kan? Nah, ada acara mau bagi sembako. Nah, ikut aja, saya belum tahu tujuannya apa, itu ikut aja saya gitu. Terus dalam hati saya, daripada saya goes hanya tujuan olahraga doang dan hanya nyari tempat-tempat yang itu, mendingan ini kan ada manfaatnya gitu. Sambil olahraga, sambil membantu orang. Toh kita ntar pasti juga membutuhkan bantuan orang lain. Sangat bersyukur ada donatur yang udah ngelihat itu, terus dia terketuk hatinya untuk ngasih bantuan. Ikhlaslah gitu ikut grup ngagoseh karena tujuannya itu yang bagus. Nah, dari kapan waktu itu ikut ngegoseh, Cak Yon? Yang pertama kali? Pertama kali waktu ke Waringin Kurung, ke Kampung Dalem. Nah sekarang nih alhamdulillah kita berhasil bantu bedah rumah Bu Ursah, walaupun rasanya kemarin kok bisa apa enggak gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri. Gimana perasaannya Cak Yon? Rasanya turut senang lah, turut gembira. Kita udah sampai di Cicido. Nih teman-teman baru sampai. Jalan agak jelek kalau dari belakang ya. Halo Dokter Sugit, saya ini sama tim sudah sampai ke sini tuh, teman-teman lagi pada mau nyebrang. Ini sekarang kita lagi di taman apa namanya? Taman Cicido. Taman Cicido, bawa teman-teman goes. Ini taman berdiri sejak kapan, Dok? Ini saya bangun dari 6 tahun yang lalu, ya kan. Saya bertahap dari membebaskan lahan, kemudian bangun tempat peristirahatan, ya kan, sampai terakhir kita bangun kolam renang untuk anak-anak. Jadi terutama untuk anak SMP kelas 1 sampai PAUD lah. Jadi fasilitasnya ada apa aja? Di sini seperti terlihat di belakang ini ya, ada kolam ikan. Nah, di sini ada saung-saung ya. Kemudian ada di depan saya ini ada studio 3D, ya kan? Oke, nanti kita masuk ya. Studio 3D, Oke. boleh. Aha, terus? Kemudian ada beberapa saung-saung untuk disewa untuk acara keluarga ataupun meeting, ya kan? Ada di balik 3D itu ada muat 50 orang, ya kan? Oke. Rumah bilik, ya kan? Sebelah sana, ya kan? Kolam renang ada di sebelah sana ya? Saung-saungnya itu juga ada, itu sekitar 25 orang cukup. Kemudian ada pendopo juga, ya kan? Oke. Untuk pertemuan besarnya ya muat sekitar 200, kalau PSBB ya mungkin separuhnya ya. 100 lah ya. Kemudian ke sana lagi ada kolam renang dan untuk camping ground ya. Oke. Untuk Nanti acara-acara. Nanti kita ke sana ya, lihat camping groundnya, kolam renangnya ya. Siap. Oke. So Dokter Sugit, alamat pasnya di mana nih kalau orang mau ke sini dari Jakarta misalnya? Oke. Desa Bojongloa,
Oke. Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan di Google Map ada ya? Di Google Map sudah ada. Oke, tinggal lihat Google Map teman-teman, langsung cek. Ini akan ada jalurnya ke sini. Kita Ya. juga tadi lihat Google Map dari Ya. tempat dari selatan malah juga bisa sampai. Iya. Oke dok, kita jalan-jalan, kita lihat lokasi-lokasi sini ya. Ya, siap. Oke. Ini kolamnya guys. Jadi kalau bawa-bawa keluarga ke sini sambil goes, yang goes ya goes, keluarganya berenang. Airnya juga bersih. Tempat gantinya juga ada. Dan ini ada perosotan nih, tuh.